Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan pengertian motor DC dan prinsip kerjanya. Pada prinsipnya motor DC menggunakan fenomena elektromagnet untuk bergerak. Ketika arus listrik diberikan ke kumparan, maka permukaan kumparan yang bersifat utara akan bergerak menghadap ke magnet yang berkutub selatan, dan kumparan yang bersifat selatan akan bergerak menghadap ke utara magnet. Karena kutub utara kumparan bertemu dengan kutub selatan magnet, atau kutub selatan kumparan bertemu dengan kutub utara magnet, maka akan terjadi saling tarik-menarik yang menyebabkan pergerakan kumparan berhenti. Untuk menggerakkannya lagi, tepat pada saat kutub kumparan berhadapan dengan kutub magnet, arah arus pada kumparan dibalik. Dengan demikian, kutub utara kumparan akan berubah menjadi kutub selatan dan kutub selatannya akan berubah menjadi kutub utara. Pada saat perubahan kutub tersebut, kutub selatan kumparan akan berhadap dengan kutub selatan magnet, dan kutub utara kumparan akan berhadapan dengan kutub utara magnet. Karena kutubnya sama, maka akan terjadi tolak-menolak sehingga kumparan bergerak memutar hingga utara kumparan berhadapan dengan selatan magnet, dan selatan kumparan berhadapan dengan utara magnet. Pada saat ini, arus yang mengalir ke kumparan dibalik lagi dan kumparan akan berputar lagi. Dengan adanya perubahan kutub, siklus ini akan berulang-ulang hingga arus listrik pada kumparan diputuskan. Perbedaan motor DC dengan motor AC. Motor AC digunakan untuk aplikasi skala kecil di mana outputnya antara 1 hingga 100 watt. Sedangkan pada motor DC digunakan untuk aplikasi yang lebih besar dan untuk mendapatkan output daya yang lebih besar. Yang kedua, efisiensi motor AC kurang dibandingkan dengan motor DC dan berkisar sekitar 10 hingga 20%. Motor DC biasanya memiliki efisiensi yang lebih tinggi. Yang ketiga, struktur motor AC sederhana, tetapi struktur motor DC lebih rumit. Selanjutnya, motor AC tidak harus diperiksa untuk perawatan secara teratur dan memiliki stabilitas yang lebih besar. Tetapi motor DC harus dirawat dengan baik karena keberadaan komutator dan kurang stabil. Motor AC memiliki struktur kontrol yang lebih rumit, sementara motor DC dapat dipantau dengan mudah. Terakhir, motor AC lebih mahal tetapi memiliki struktur yang lebih ringan, lebih baik dan efisien. Sedangkan motor DC lebih murah tetapi lebih berat dibandingkan ukurannya yang lebih besar. Jenis-jenis motor AC. Yang pertama adalah motor DC sumber daya terpisah. Pada motor DC jenis ini, sumber arus listrik untuk kumparan medan terpisah dengan sumber arus listrik untuk kumparan atau armatur pada rotor seperti terlihat pada gambar di samping. Karena adanya rangkaian tambahan dan kebutuhan sumber daya tambahan untuk pasokan arus listrik, motor DC jenis ini menjadi lebih mahal sehingga jarang digunakan. Motor DC sumber daya terpisah ini umumnya digunakan untuk laboratorium di penelitian dan peralatan-peralatan khusus. Yang kedua adalah motor DC sumber daya sendiri. Pada motor DC sumber daya sendiri, kumparan medan dihubungkan secara seri, paralel ataupun kombinasi seri paralel dengan kumparan angker atau armatur winding. Motor DC sumber daya sendiri ini terbagi lagi menjadi 3 jenis motor DC, yaitu shunt DC motor, series DC motor, dan compound DC motor. Yang pertama adalah motor DC tipe shunt. Motor DC tipe shunt adalah motor DC yang kumparan medannya dihubungkan secara paralel dengan kumparan angker. Motor DC tipe shunt ini merupakan tipe motor DC yang sering digunakan. Hal ini dikarenakan motor DC shunt memiliki kecepatan yang hampir konstan meskipun terjadi perubahan beban, kecepatan akan berkurang bila mencapai torsi tertentu. Karena kumparan medan dan kumparan angker dihubungkan secara paralel, maka total arus listrik merupakan penjumlahan dari arus yang melalui kumparan medan dan arus yang melalui kumparan angker. Kecepatan dapat dikendalikan dengan memasangkan sebuah resistor secara seri dengan kumparan ataupun seri dengan kumparan angker. Jika resistor tersebut dipasangkan secara seri dengan kumparan, maka kecepatannya akan berkurang. Sedangkan apabila resistor dipasangkan secara seri dengan kumparan angker, maka kecepatannya akan bertambah. Motor DC tipe seri.
atau dalam bahasa Inggris disebut series DC motor, adalah motor DC yang kumparan medannya dihubungkan secara seri dengan kumparan ampere. Dengan hubungan seri tersebut, arus listrik pada kumparan medan adalah sama dengan arus listrik pada kumparan ampere. Kecepatan pada motor DC tipe seri ini akan berkurang seiring dengan penambahan beban yang diberikan pada motor DC tersebut. Motor DC yang jenis ini tidak boleh digunakan tanpa ada beban yang terpasang karena akan berputar cepat tanpa terkendali. Yang ketiga adalah motor DC tipe gabungan. Compound DC motor atau motor DC tipe gabungan adalah gabungan motor DC jenis shunt dan motor DC jenis seri. Pada motor tipe gabungan ini terdapat dua kumparan yang masing-masing dihubungkan secara paralel dan seri dengan kumparan ampere. Dengan gabungan hubungan seri dan paralel tersebut, motor DC jenis ini mempunyai karakteristik seperti motor DC seri yang memiliki torsi awal yang tinggi dan karakteristik motor DC shunt yang kecepatannya hampir konstan. Motor DC tipe gabungan ini dapat dibedakan lagi menjadi dua jenis, yaitu long shunt compound yang kumparan medannya dihubungkan secara paralel dengan kumparan angkernya, dan short shunt compound yang kumparan medannya secara paralel dengan kombinasi kumparan medan seri dan kumparan angker. Berbentuk rangkaiannya dapat dilihat pada gambar di atas di samping. Terakhir adalah pengaturan kecepatan motor DC seri dan paralel dengan tahanan medan. Pada motor DC seri, gulungan medan dihubungkan secara seri dengan gulungan dinamo. Oleh karena itu, arus medan sama dengan arus dinamo. Dan pada motor DC paralel, gulungan medan disambung secara paralel dengan gulungan dinamo, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Oleh karena itu, total arus dalam jalur merupakan penjumlahan arus medan dan arus dinamo. Sekian video prestasi yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.